Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pemersatu bangsa. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam UUD NRI tahun 1945, bahwa Pancasila yang merupakan dasar negara tercermin dari alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Secara garis besar, UUD NRI tahun 1945 mengatur 4 hal penting. 1. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. 2. Pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara. 3. Pengaturan hubungan antar lembaga-lembaga negara. 4. Pengaturan hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Pancasila sebagai ideologi negara, selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai ideologi negara. Dalam kaitan ini, istilah ideologi merujuk pada pelaksanaan ide, yang awalnya menjadi dasar atau prinsip filosofis, lalu digunakan untuk memaknai dunia kehidupan. Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian tujuan negara yang didasarkan pada dasar negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, yang melandaskan pada keyakinan bahwa manusia sejatinya diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Nilai-nilai tersebut merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup yang menyejarah dan bersumber dari religiusitas bangsa Indonesia, adat istiadat, kearifan lokal, pandangan atau filsafat pemikiran dan ideologi yang berkembang ketika Pancasila dilahirkan, budaya yang tumbuh dalam kehidupan bangsa, konsepsi hubungan individu dengan masyarakat yang sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Cita-cita untuk menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia telah dikumandangkan melalui Sumpah Pemuda pada saat Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kebangsaan merupakan subjektivitas bersama dari warga yang timbul terhadap kondisi sosial politik, ekonomi, maupun ketidakadilan yang menimpa warga bersangkutan. Paham kebangsaan yang tumbuh dari subjektivitas memiliki dua dimensi yang saling terkait, yaitu, 1. Dimensi internal merujuk pada kemampuan warga untuk menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan nasional, terutama konsensus untuk meniadakan konflik dan ketegangan sosial yang bersumber dari perbedaan suku, ras, dan agama. 2. Dimensi eksternal menunjuk pada kemampuan nasional suatu negara dalam menjalankan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan aktor non-negara dalam skala internasional. Dalam pengertian negara kebangsaan, terdapat dua variabel yang dipertemukan. Pertama, kebangsaan yang timbul sebagai kesadaran subjektif karena ada kesamaan dan kesadaran bersama tentang berbagai hal. Kedua, negara sebagai wadah yang secara hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, yaitu, ada rakyat yang secara sadar mengikatkan diri pada kekuasaan negara bersangkutan. Ada pemerintah yang berkuasa secara sah atas negara bersangkutan, mempunyai wilayah teritori yang tertentu batas-batasnya, memiliki kemampuan sebagai kesatuan entitas untuk melakukan hubungan internasional. Dengan demikian, kebangsaan telah menjadi alat perekat kohesi sosial, faktor integratif, dan titik yang mempertemukan kita sebagai warga negara untuk mencapai tujuan nasional.